Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrianto, asal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Bersekolah di IKMI Rizkina Bekasi, jurusan Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan, dan di sini saya akan mengangkat tema yaitu tentang Pancasila, di mana Pancasila adalah merupakan dasar dari negara Indonesia. Dalam sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Menyadari bahwa untuk kelestarian, kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Jadi, Pancasila juga harus kita amalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari yang ekonomi lemah maupun ekonomi atas, dari berbagai macam bentuk profesi, dari anak-anak hingga usia remaja, dewasa hingga usia kakek ataupun nenek-nenek. Semuanya sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, untuk menghindari adanya kesimpang siuran dalam penyusunan tugas ini, maka saya akan membatasi masalah-masalah yang ada yang akan dibahas. Di antaranya, apa itu Pancasila, bagaimana pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kemudian bagaimana penjabaran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan kemudian bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila tersebut. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan video ini adalah saya ingin mengetahui tentang Pancasila sebenarnya, karena pada hakikatnya Pancasila mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, saya ingin menjabarkan keduanya. Dan kemudian daripada itu juga ingin mendalami dan menggali arti dari sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya kita sudah tahu dari zaman sekolah, mungkin kita sudah dijelaskan tentang Pancasila.
apa itu Pancasila dan ada berapa isi Pancasila. Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam Buku Negara Kertagama Majapahit, Buku Negara Kertagama karangan Prapanca, dan Buku Sutasoma karangan Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, Pancasila juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasilakarama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras atau obat-obatan terlarang. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu sendiri ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Proklamasi Indonesia dibacakan oleh Bung Karno, presiden pertama kita. Dan sebagai dasar dari negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut telah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang, di mana rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; dan yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sebagai salah satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI dan dijadikan dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga sebagai way of life atau jalan hidup, atau Weltanschauung atau Weltbeweging, Welt and Levensbeweging atau pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, dan juga petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam negara dan kehidupan dalam segala bidang, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia tentunya kita harus berpegang teguh kepada Pancasila karena sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan percatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang berpegang teguh kepada Pancasila wajib untuk mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bekerja, di dalam bersekolah, ataupun di dalam kegiatan sehari-hari, di dalam kegiatan antar lingkungan RT, RW, ataupun lingkungan kelurahan, ataupun lingkungan di dalam, misalnya di dalam pemilihan atau pemilu. Dan kemudian Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara atau filosofis grand state dari negara, sebagai ideologi negara dan statsheet. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam surat susunan negara dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok. Di antaranya yang pertama, Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Dan segala sumber hukum itu bersumber daripada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Hal ini tertuang dalam ketetapan MRP nomor 20 MPRS tahun 1966 dan ketetapan MPR nomor 5 MP 1973 serta ketetapan nomor 9 MPR tahun 1978 merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis, di mana Pancasila itu secara tertulis mengatur dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran, di mana merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis. Dan yang selanjutnya, sila-sila di dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karenanya manusia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita mempunyai kebebasan untuk menyatakan atau untuk mempercayai agama yang kita yakini, tetapi berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti Tuhan itu satu, tetapi tergantung bagaimana sikap kita dalam mempercayai atau meyakini agama yang kita anut. Tetapi perbedaan agama ataupun kepercayaan tidak menjadikan kita menjadi berbeda ataupun menjadi suatu masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan yang berbeda menjadikan kita sebagai kebanyakan keberagaman di dalam kehidupan dan menjadikan kita semakin untuk bisa saling menghormati antara satu sama lainnya. Dan yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Yaitu kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dan kita juga harus sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu dikembangkanlah sikap hormat dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Karena di dunia ini kita tidak hanya hidup sendiri, tidak hanya ada bangsa Indonesia, tentunya ada bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu kita juga harus menghormati setiap warga negara lain atau negara lain. Bukan hanya warga negara kita sendiri, tetapi juga warga dari negara-negara lain. Dan yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Dengan sila persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Di mana negara Indonesia sendiri terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan bermacam-macam keyakinan beragama, tapi tidak menjadikan perbedaan itu sebagai suatu masalah. Justru menjadikan perbedaan itu sebagai suatu kekuatan yang bertujuan untuk semakin menyatukan masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Masyarakat Indonesia menghayati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Oleh karena itu, semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembicaraan dalam musyawarah
dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil dengan hati nurani yang luhur secara dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, di mana kita dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak lepas dari masalah-masalah. Oleh karena itu hendaknya kita selalu bermusyawarah, bermufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dan tidak mementingkan atau mementingkan masalah pribadi kita sendiri dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri, tapi kita harus bermusyawarah dengan orang-orang lain, dengan tetangga-tetangga kita, dengan masyarakat lain. Dan dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya. Contohnya seperti dalam pemilihan wakil rakyat atau anggota DPR dan dalam pemilihan kepala daerah. Tentunya kita tidak mungkin semuanya menjadi anggota DPR ataupun menjadi kepala daerah. Tentunya kita akan mewakilkan seseorang untuk mewakili kita di Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat di daerah masing-masing atau di daerah ibu kota. Dan yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyatakan hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, di mana kita dalam berkehidupan hendaknya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan orang lain. Contohnya di dalam membangun jalan, diadakan kerja bakti agar semua masyarakat juga merasakan bagaimana membangun infrastruktur di dalam lingkungan kita, juga menikmati hasil dari kerja kita itu. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Di mana kita di dalam kehidupan tentunya tidak baik untuk merampas hak orang lain. Hendaknya kita untuk hidup bekerja sama, bergotong royong, dan tidak serta-merta mengambil hak milik orang lain seenaknya. Tetapi kita juga harus memikirkan hak-hak orang lain, juga kewajiban kita kepada orang lain. Dan demikian itu adalah sedikit penjelasan mengenai Pancasila. Tentunya masih banyak sekali tentang yang bisa dibahas mengenai Pancasila. Dan sebagai warga negara yang baik, tentunya kita wajib untuk mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga di dalam pekerjaan ataupun di dalam hal lain-lainnya. Pancasila dan dari uraian itu dapat
kita simpulkan di mana Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, di mana Pancasila adalah dasar dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan juga Pancasila merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakat dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas dan akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap negara, oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Dan tentunya kita juga tidak hanya untuk diri kita sendiri dalam mengamalkan Pancasila, juga untuk kita juga harus mengingatkan dengan orang-orang lain di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, seperti saudara-saudara kita atau anak cucu kita kelak nantinya. Dan berdasarkan uraian di atas, kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita, Republik Indonesia yang kita cintai. Maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab. Demikian uraian ini saya buat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan sehingga saya bisa melaksanakan video ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.